Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya perlu Tuhan setiap hari. Sama-sama bilang sama saya butuh Tuhan setiap hari. Amin. Ketik di kolom komentar, saya rindu hadirat Tuhan. Ketik di kolom komentar teman-teman TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Ketik di kolom komentar, saya rindu hadirat Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab katakan orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Kita percaya pagi hari ini setiap kita akan dipuaskan. Sebab hanya Yesus yang sanggup memuaskan kita. Hanya Yesus yang sanggup memelihara hidup kita. Dan hanya Yesus yang sanggup membela perkara-perkara kita. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Di rumah kita masing-masing. Yes, saya rindu hadirat Tuhan. Biar hadirat Tuhan melawat setiap kita. Ini yang kita perlukan di hari-hari akhir ini, saudara. Tanda-tandanya sudah semakin jelas. Perlu berjaga-jaga, perlu waspada. Perlu terus membangun hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Ingat hari-hari terakhir. Akan datang masa yang tidak mudah. Kita katakan akan datang masa yang suka. Tetapi orang yang duduk diam di kaki Tuhan akan lihat kemenangan. Akan lihat pembelaan. Akan lihat pertolongan. Akan lihat anugerah dalam kehidupan. Amin. Yes. Betul masalah boleh. Betul pergumulan masih ada sampai hari. Betul jalan-jalan belum dibukakan sampai hari. Tetapi hati kita mau tetap tertuju kepada Tuhan. Mencari, mengejar perkenanan. Sebab perkenanan Tuhan yang membuat kita mampu fight. Berhadap-hadapan dengan masalah. Berhadap-hadapan dengan Goliat kita. Dan kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hari ini kita sudah ada dalam Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-11 ya. Beberapa hari lalu ayat pertama sampai dengan ayat 10 kita sudah lihat sama-sama, sudah pelajari sama-sama bagaimana Tuhan mengutus ke-12 orang dari 12 suku, yaitu pemimpin-pemimpin dari setiap 12 suku ini diutus untuk membuktikan bahwa benar Tuhan sudah menjanjikan suatu tempat, suatu daerah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dan itu mereka sudah lihat. Mereka sudah membawa buktinya dan mereka sudah memperlihatkan. Hanya mereka ketakutan. Hanya mereka apa? Ketakutan. Karena fokus mereka kepada masalah. Bukan kepada Allah yang besar. Fokus mereka hanya melihat kesusahan, ketidakmampuan daripada diri mereka. Mereka lupa bahwa yang berperang itu bukan mereka. Yang berperang adalah Allah. Nah, kita belajar banyak hal setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini kita masuk dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara bisa perhatikan di sana. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Tuhan bilang sama Musa, berapa lama lagi? Bangsa ini menista aku. Bangsa ini tidak percaya kepadaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai Tuhan mempertanyakan dalam hidup kita. Berapa lama lagi engkau menista aku? Berapa lama lagi engkau tidak percaya kepadaku? Karena banyak dari kita sudah banyak melihat mujizat. Saya percaya. Tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang bergabung pagi hari melalui doa pagi online ini. Banyak melihat mujizat Allah dinyatakan dalam hidup kita. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Yang lemah sudah Tuhan kuatkan. Bahkan yang mengalami pergumulan hari-hari Tuhan sanggupi untuk mampukan menghadapi masalah. Tuhan sudah bukakan pintu-pintu mujizat dalam kehidupan. Ada banyak dari kita sudah mengalami hal ini. Tetapi ketika diperhadapkan kembali kepada masalah, kita mulai takut lagi, kita mulai khawatir, kita lupa apa yang kemarin Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita lupa bagaimana Tuhan sudah buka jalan dalam hidup kita. Saudaraku, pegang selalu firman Tuhan ini. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus tidak pernah berubah. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ayo. Saya mau setiap kita mengingat betul firman Tuhan ini. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau Yesus kemarin sanggup tolong saya, maka hari ini pun Yesus sanggup tolong saya. Besok Yesus sanggup tolong saya. Dan sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus tetap Tuhan dan sanggup, tolong saya. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Haleluya. Imani hal ini, ketahui hal ini, dasari hidupmu dengan hal ini. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus bukan Allah yang labil, Allah yang berubah-berubah. No. Yesus kita tidak pernah berubah. Kalau kemarin dia bilang saya tolong kamu, hari ini pun dia akan berkata saya tetap tolong kamu. Bahkan firman-Nya jelas, sampai masa putih rambutmu aku tetap dia. Aku tidak pernah berubah. Jadi kalau kita sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui masalah pergumulan kita, dan Tuhan tolong kita pulihkan rumah tangga kita, Tuhan sudah pernah tolong kita memulihkan ekonomi kita, Tuhan sudah pernah tolong kita memulihkan pekerjaan kita, Tuhan sudah pernah tolong kita memulihkan kesehatan kita, hal yang sama hari ini pun dia akan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Selalu saya bilang, kerjakan bagianmu, taat, setia, kerjakan bagianmu, kejar perkenanan. Teman-teman di Instagram, teman-teman di Facebook, teman-teman di TikTok, teman-teman di Zoom, ingat selalu firman Tuhan ini. Jangan jadi orang-orang yang menista Tuhan dengan engkau tidak percaya apa yang akan bisa Tuhan buat dalam hidup. Pemeliharaannya terlalu ajaib. Pertolongannya terlalu ajaib. Penyertaannya terlalu ajaib buat hidup saudara dan saya. Ayat 12. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Ini dampak daripada mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka yang sudah melihat banyak kali mujizat, mereka yang sudah melihat banyak kali pertolongan Tuhan. Hal-hal yang dahsyat, yang spektakuler dilakukan oleh Tuhan, membelah laut Tiberau, mereka berjalan di tengah-tengahnya. Minum dari batu karang, makan dari tiap hari ada turun di kemah. Masing-masing itu yang Tuhan buat, tapi masih saja ragu, masih saja khawatir, masih saja nggak percaya. Tuhan bilang aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripada mereka. Ayat 13. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jika hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu di tengah-tengah mereka, mereka bercerita kepada penduduk negeri ini, yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan, pada waktu siang dan dalam tiang api pada waktu malam. Ayat 15. Jadi jika engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang kau nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri janjikan dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Ayat 17. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keturunan yang keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan. Musa memohon belas kasihan Tuhan. Musa memohon anugerah Tuhan untuk mengampuni bangsa ini. Karena bangsa ini adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegak tengkuk, bangsa yang gak mau diatur. Itu sebabnya Tuhan, Musa memohonkan belas kasihan Tuhan. Ayat 21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang, lihat saudara, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tuhan bilang,
Orang yang masih meragukan, orang yang masih takut, orang masih khawatir, dia nggak akan pernah melihat janji Tuhan digenapi dalam. Oh, haleluya. Hati-hati dengan apa yang kau hidupi. Hati-hati dengan apa yang kau takuti. Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan bagaimana bangsa Israel setiap kali ada masalah mereka selalu berkata, lebih baik kami mati di padang gurun, lebih baik kami mati di padang gurun. Mereka lupa bahwa Tuhan punya destiny yang luar biasa, membawa mereka masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu janji Tuhan. Tetapi pemikiran mereka tidak sampai di sana. Mereka hanya berpikir bagaimana kami hidup di padang gurun ini. Sehingga akhirnya ketika ada kesusahan demi kesusahan, mereka hanya berkata, udah kami selesai di sini. Udah kami mati di sini. Mereka lupa bahwa ada satu pribadi yang berjanji, aku akan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Supaya di mana aku berjanji, itu yang akan aku genapi. Kamu akan menikmati tanah yang berlimpah susu dan madunya di sana. Tapi mereka meragukan siapa Tuhan yang menyertai mereka. Sehingga terus kata-kata ini berulang, lebih baik kami mati di padang gurun, lebih baik kami mati di padang gurun. Mereka ragu, mereka nggak yakin. Itu sebabnya Tuhan bilang sama Musa, orang yang sudah melihat perbuatanku, mulai dari Mesir, bagaimana 10 tulah ditimpakan, dan mereka bangsa Israel selamat. Keluar dari tanah Mesir, melihat Laut Merah terbelah, berjalan di tengah-tengah Laut Merah yang terbelah. Bagaimana Tuhan memelihara mereka di padang gurun, tetapi masih saja meragukan, masih saja khawatir. Tuhan bilang mereka tidak akan pernah bisa masuk ke tanah yang aku janjikan. Dengan kata lain, tidak ada janji yang digenapi buat orang yang ragu-ragu. Tidak ada janji Tuhan yang akan digenapi, yang dinikmati oleh orang yang tidak percaya. Lihat selanjutnya, ayat 24 dan 25. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memiliki. Perhatikan ayat ini. Tuhan bilang sama Musa untuk disampaikan kepada Kaleb. Berbeda dengan Kaleb. Kenapa Kaleb? Karena Kaleb telah mengikuti dengan setia. Ada masalah, nggak ada masalah, tetap ikut dengan setia. Ada pergumulan, tidak ada pergumulan, tetap ikut dengan setia. Itu yang harus kita lakukan. Bukan hanya engkau yang akan menikmati janji Tuhan, tapi anak cucumu. Tuhan bilang, keturunannya pun, keturunan Kaleb akan menikmatinya. Benarlah apa yang difirmankan Tuhan. Anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Anak cucu orang benar tidak akan minta-minta roti. Kenapa? Karena hidup dari seorang yang takut akan Tuhan, maka keturunannya akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berbeda dari Kaleb dan Yosua. Bangsa Israel ini meragukan, bangsa Israel ini takut. Karena apa? Karena mereka tidak percaya. Mereka menaruh kepercayaan mereka hanya kepada diri mereka yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Itu sebabnya akhirnya mereka tidak bisa menikmati. Alkitab katakan, mereka semua dibinasakan di padang gurun. Perhatikan ayat 25. Orang Amalek dan orang Kanan diam di lembah, sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Tiber. Berjalan, maju. Tapi Tuhan memiliki satu hal. Mereka tidak akan pernah melihat janjiku digenapi dalam hidup mereka. Mereka nggak akan pernah melihat. Mengerikan, saudaraku. Ketika kita mulai meragukan firman Tuhan yang kita baca, benar nggak sih Tuhan bisa tolong keluarga saya? Benar nggak sih Tuhan bisa bela perkara saya? Benar nggak sih Tuhan bisa kerjakan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya? Ketika kita mulai mempertanyakan kedaulatan Tuhan, ketika kita mulai meragukan kuasa Tuhan, maka saat itu engkau sedang menaruh ketidakpercayaan kepada Tuhan. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta saya sih percaya sebenarnya. Tapi itu sebenarnya engkau sedang meragukan. Kalau engkau percaya, maka engkau berserah, bukan mempertanyakan. Ketik di kolom komentar, kalau saya percaya, maka saya berserah, bukan mempertanyakan. Amin. Kalau kita berserah, tanda kita tahu Tuhan, kau ambil alih hidupku, dan apa yang terbaik buatku itu yang akan kau buat. Tapi kalau kita mempertanyakan, kita mulai meragukan, sebenarnya Tuhan bisa nggak sih? Sebenarnya Tuhan sanggup nggak sih sembuhkan saya? Dokter udah angkat tangan. Saya juga sampai saat ini udah berdoa, berpuasa, tapi nggak sembuh-sembuh. Kita mulai mempertanyakan. Sebenarnya Tuhan bisa nggak? Sebenarnya Tuhan sanggup nggak sih memulihkan rumah tangga saya?
Saya sudah lakukan ini loh pendeta sebagai seorang istri. Saya sudah lakukan ini loh pendeta sebagai suami. Tapi sampai hari ini saya belum melihat apapun. Berserah. Bukan menyerah. Berserah. Bukan mempertanyakan bisa enggak. No. Mereka semua mulai meragukan kedaulatan Tuhan dalam hidup mereka. Jangan-jangan Tuhan mau membunuh kami semua di padang gurun ini. Padahal saudara tahu apa yang Tuhan janjikan? Aku akan membawa kamu ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Tuhan nggak pernah bilang aku akan membinasakan kamu di padang gurun. Dari awal, dari ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan selalu mengingatkan, ini yang akan aku buat, ini yang akan aku kerjakan. Aku akan membawa kamu untuk menikmati berkat-berkat. Tapi memang dasarnya kepala batu, dasarnya ragu-ragu, khawatir, mentalnya memang masih mental budak. Karena memang mental budak adalah mental di mana hanya mau hanya mau dipaksa, dipecut, dipaksa, dipecut. Tidak mau survive, tidak mau berjuang. Karena itu udah berpuluhan tahun di sana sudah dikasih tahu itu. Dan itu yang terjadi. Mereka akhirnya sulit dan mereka tidak akan pernah bisa menikmati janji Tuhan. Mengerikan. Saya berdoa sehingga setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan hari ini saya layani dalam doa pagi orang. Tidak ada yang meragukan kedaulatan Tuhan dalam hidupmu. Betul, sampai hari ini kau belum lihat mujizat. It's okay. Sampai hari ini kau sedang mengalami kesusahan. It's okay. Sampai hari ini doa-doamu belum dijawab. It's okay. Jangan pernah kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ketik di kolom komentar. Saya nggak boleh kehilangan kepercayaan. Ketik di kolom komentar. Saya tidak boleh kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Sekalipun doa-doa kita belum dijawab. Sadrak, Mesak, Abednego bilang, jika Allah yang kami puja sanggup tolong kami, maka dia akan tolong dan lepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Tapi jika seandainya tidak, dia tetap meneguhkan iman mereka. Kami tidak akan menyembah patung Tuhan Raja. Kalau Tuhan sanggup tolong saya, pasti Tuhan tolong saya. Tapi kalaupun Tuhan izinkan saya melewati proses ini, saya tetap akan terus setia untuk ikut Tuhan. Karena Yesus sudah ajarkan saudara dan saya. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus sangkal diri. Dia harus pikul salib setiap hari. Saudara lihat dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40. Coba perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal 11 ayat 40. Yesus bilang apa? Yesus bilang apa sama Maria dan Marta? Pada saat itu Yesus ngomong sesuatu sama Maria dan Marta. Yohanes 11 ayat 40 bilang begitu. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat. Engkau akan melihat. Engkau akan melihat. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Orang-orang yang sampai hari ini percaya bahwa mujizat masih terjadi, kau akan melihat kemuliaan. Orang-orang yang percaya sampai hari ini bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Orang-orang yang percaya sampai hari ini apapun yang saya hadapi, saya akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaan. Yang Tuhan cari adalah, apakah engkau tetap terus percaya sekalipun kau belum melihat. Saya ajak setiap umat Tuhan hari ini, apa yang kau sedang doakan dan apa yang kau sedang gumuli hari ini, tetap percaya. Janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup. Ketik di kolom komentar, janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup. Ayo, engkau yang mau melihat janji Tuhan, mulai hari ini perkatakan, janji Tuhan akan terjadi dalam hidupku. TikTok keluar. Janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang kita percaya. Apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan berjanji dan dia akan menggenapi apa yang dia janjikan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kita datang ke Tuhan. Hari ini kami mau datang bersyukur kepadamu. Buat setiap anugerah, buat setiap kemurahan, buat setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Sebab Tuhan setia, Tuhan ada bagi kami, Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kesanggupan.
untuk tetap terus berjalan dalam rencana dan rancangan Tuhan. Hari ini hamba bersama-sama berdoa buat umat Tuhan secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terus kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Baik teman-teman yang ada di TikTok, yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, yang ada di Zoom. Tuhan, kami yang menaikkan pokok-pokok doa kami sampai hari ini, kami mau harus tetap percaya bahwa Yesus sanggup menepati janji-janjimu dalam hidup kami. Dan kami percaya, kami tidak mau sama seperti bangsa Israel yang kehilangan kepercayaan di padang gurun. Sehingga akhirnya mereka semua dibinasakan. Mereka semua ditiadakan dan mengalami ketidaktepatan janji Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan tolong setiap kami yang masih bergumul hari-hari ini, kami mau tetap terus berkata, Tuhan kami percaya dan kami tidak mau goyah. Bagian kami adalah berserah, bukan mempertanyakan. Bagian kami adalah percaya, bukan meragukan. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong kami agar terus hati kami terikat kepada Tuhan. Doa-doa yang sampai hari ini belum kami lihat. Jalan-jalan yang belum terbuka sampai hari ini. Bahkan pergumulan yang masih harus kami hadapi hari-hari ini. Oh Tuhan Yesus, kami percaya kami tidak akan pernah kehilangan iman kami kepada Tuhan. Karena kami tahu orang yang percaya kepada Yesus akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup. Lawatan-Mu ada atas masing-masing kami. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak Tuhan secara khusus. Yang pagi hari ini hampir-hampir kehilangan kepercayaan mereka terhadap janji Tuhan. Jika itu adalah dirimu, letakkan tangan kananmu di dada. Engkau yang hari-hari ini meragukan kuasa Tuhan. Engkau yang hari-hari ini masih meragukan, apakah Tuhan sanggup tolong saya? Apakah Tuhan sanggup tolong ekonomi saya? Apakah Tuhan sanggup pulihkan sakit penyakit saya? Engkau yang ragu hari-hari ini. Bukan suatu kebetulan engkau menyaksikan doa pagi online. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa khusus buat saudara. Bapak, ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini meletakkan tangan kanan mereka di dada. Hari ini mereka meragukan, mulai hampir kehilangan iman mereka. Karena terlalu lama menurut mereka menantikan pertolongan Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan, bagian kami berserah. Bukan urusan kami mempertanyakan kapan waktu Tuhan dan cara apa Tuhan menolong kami. Tapi bagian kami adalah menguatkan hati, iman, percaya kami untuk tetap berserah, berharap, dan tetap terus memegang janji Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamin. Satu persatu Tuhan lawan. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong setiap mereka. Sehingga mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Iman mereka dikuatkan ya Allah. Sehingga mereka tetap terus memegang janji Tuhan, tidak kehilangan iman, mereka tidak berhenti di tengah jalan, melainkan mereka maju untuk melihat janji Allah digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan lawan. Hamba juga berdoa, kalau ada di antara mereka yang hari ini bergabung dalam doa pagi online, mungkin mereka belum mengenal Yesus, mereka belum percaya kepada Yesus, namun mereka hari ini rindu untuk didoakan. Bapak hamba juga berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Biarlah mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka melihat jalan-jalan yang Tuhan bukakan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Lawatan-Mu ada atas mereka. Hamba melepaskan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jaga. Satu persatu Tuhan lawan. Bapak terima kasih. Setiap mereka yang menaikkan pokok-pokok doa mereka, baik di kolom-kolom komentar, maupun mereka yang menitipkan doa yang ada, Tuhan, kami satukan hati kami berdoa buat pergumulan mereka masing-masing. Allah memberkati rumah tangga mereka, Allah memberkati keluarga mereka, Allah memberkati ekonomi mereka, Allah memberkati pekerjaan usaha mereka. Bahkan kalau ada yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, oh dalam nama Yesus Tuhan bukakan pekerjaan, jalan-jalan dari Tuhan atas hidup mereka. Dalam nama Yesus. Tuhan buat mujizat, Tuhan buat perkara dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang Allah memberkati setiap orang-orang muda di masa mudanya Tuhan jamah. Sehingga hati mereka terikat kepada Tuhan. Jalan hidup mereka diterangi oleh firman Tuhan. Tuhan pertemukan mereka kalau hari-hari ini juga berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Dalam nama Yesus Tuhan
Bawa mereka masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai mereka. Terima kasih Bapak. Kami percaya apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, Tuhan tolong. Tuhan beri kekuatan bagi kami untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu jalan-jalan-Mu tidak terselami. Jalan-jalan-Mu tidak kami mengerti. Tapi semua berujung kepada kebaikan dan anugerah kasih setia Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bahkan setiap kami ya Tuhan yang meragukan kedaulatan kuasa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Tuhan jamah hidup mereka dalam nama Yesus. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan sepanjang hari dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuntun sertai langkah kami. Bahkan kota dan bangsa di mana kami tinggal diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah jalan-jalan hidup kami. Diberkatilah kota dan bangsa kami. Diberkatilah apa yang kami pegang dan kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada keamanan, ada kedamaian. Terlebih khusus kami hari ini mengangkat doa kami buat Israel dan Iran. Diberkatilah dengan damai kedua negara ini dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya ada anugerah, ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus berkat Tuhan ada. Damai Tuhan ada atas kedua pemimpin yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Tuntun kami ya Allah Roh Kudus. Beri kami hikmat dalam kami menjalani hari ini. Jauhkan kami dari segala niat rancangan orang jahat. Tapi biarlah kami berjalan dalam kuasa otoritas Allah yang Allah berikan dalam hidup kami. Kami anak-anak Tuhan Yesus. Kami dipagari. Kami diberkati. Kami berhasil. Kami beruntung. Kami mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini melepaskan berkat buat umat. Apapun yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bersama kita aminkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap percaya. Ingat, apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Untuk menantikan waktunya engkau perlu kuat. Karena kalau engkau tidak kuat dan engkau mulai ragu, engkau tidak akan pernah mengalami janji Tuhan. Tetap bertahan, tetap setia, tetap berserah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom.